Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sedulur sembilan jagat official. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu lagi. Tentu dalam keadaan sehat. Berkat doanya sahabat semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat semua, kawan-kawan sembilan jagat official di sana dalam keadaan sehat. Tentunya sehat sekeluarga, berkah barokah rezekinya panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kita di sini ingin mereview barang supaka yang tentunya videonya sudah tayang di Sembilan Jagat Official. Mudah-mudahan teman-teman yang belum nonton ya silahkan ditonton dulu ya. Karena di sini kita hanya mereview ataupun sepil gitu kan, membahas hasil pusaka yang ada di Sembilan Jagat. Nah, jadi kebetulan kita ini langsung membahas 3 season ya, tiga video sekaligus, karena kemarin sempat kita tidak buat video karena memang banyak kegiatan, alhamdulillah. Jadi ini malam ini sekaligus ya, tapi satu lokasi di Gunung Batu. Nah, Gunung Batu ini yang konon sering dijadikan tempat orang-orang bertapa ataupun bertafakur, semedi ya, dengan arah masing-masing tentunya ya. Tetapi yang mudah-mudahan semuanya dalam hal positif, semua karena Allah gitu. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini adalah pusaka yang tentunya lanjutan setelah kita mendapatkan yang disebut teko emas lah, ataupun teko naga emas yang memang di lokasi tersebut ini gerombolan ataupun kelompok gitu kan. Tapi ini unik teman-teman. Ini uniknya dalam satu kelompok tersebut ini sifatnya emas semua. Sifatnya pusakanya pusaka emas semua, mengkeungkan. Pokoknya mah. Nah, jadi setelah kita berhasil mendapatkan pusaka tersebut yang memang pusatnya ya ataupun titik besarnya yang disebut teko emas ataupun naga emas tersebut yang ada tokeknya itu, mengkeungkan. Nah, kita mengejar salah satu sosok yang cukup tua juga, dia berjenggot juga, jadi dia melesat ke atas, seakan-akan kita ditarik ke atas sana, padahal itu sifatnya terjal ya teman-teman. Jadi tetap paksa kita ikutin. Dan setelah kita naik ke atas, sedikit kesulitan juga karena medannya benar-benar terjal. Tapi alhamdulillah kita sampai pada titik tertentu, kita pun berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Alhamdulillah berkat doanya sahabat semua, kita diberikan kelancaran. Pokoknya mah salam peci merah mengkeungkan, salam ipik-ipik. Jadi buat teman-teman, siapkan kopi Mojopahit atau teh Tokyo supaya kulitnya kencang. Ini ngeteh dulu soalnya dulu. Kopinya belum ada. Jadi teh Tokyo dulu biar kulit kencang. Ya, kalau kopi Mojopahit buat awet muda, meureun harus pakai meureun. Bismillah. Mantap ini juga. Sambil lutut, bismillah. Nah, jadi setelah kita kejar, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan pusaka ini teman-teman. Nah, ini salah satu pusaka yang kita dapat di lokasi tersebut. Nah, ini salah satu kelompoknya mereka ataupun teko naga emas ya yang udah kita review lebih dulu. Nah, jadi ini yang ada di sesuatu yang terjal itu. Ini termasuknya seperti kayak semacam tongkat ya, tongkat kecil gitu kan. Tapi ini besar sebetulnya dulu. Ini sebetulnya besar wujudnya ini. Wujudnya ini sebetulnya besar ini, cuman kecil ini ya. Dan seperti ini penampakannya. Mengkeungkan, ini naganya lagi nguap ini. Kayaknya naganya ngantuk mulai nguap ini dulu. Bismillah. Lihat aja ini cukup jelas ya, ini bentuk kepalanya, ini ada seperti semacam mahkota yang ada di kepala ini. Mantap ini, pokoknya barangnya istimewa ini dulur. Mengkeungkan, ini bentuk badannya seperti ini. Mantap ini. Nah, ini salah satu pusaka yang kita dapat di lokasi Gunung Batu tersebut, tempat pertapa ataupun tempat orang semedi ya. Pokoknya mah lokasinya itu sangat mengkeungkan dulur. Tapi alhamdulillah kita diberikan keamanan ya, berkat doanya sampean, berkat doanya sahabat semua, berkat doanya sedulur Sembilan Jagat Official. Kita juga tidak pernah bosan ngedoain teman-teman yang hadir
sing sehat, panjang umur, berkah barokah rezekinya, diparingi langkahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini kalau kita lihat ini masih jenisnya jenis naga gini ya, teman-teman. Masih jenisnya jenis naga gini. Ini cukup istimewa juga barangnya. Mudah-mudahan jelas di sana ya. Mantap ini. Mengkeengkan. Jelas teman-teman ya. Nah, ini mungkin panjangnya sekitar 40 sentian. Panjangnya sekitar 40 cm. Ini cukup simpel ya. Kecil, simpel, tapi powernya juga kuat sekali ini. Kecil, simpel, tapi powernya tangguh gitu kan, kuat. Tapi alhamdulillah ini kita berhasil mendapatkan salah satu rentetan ataupun kelompok pusaka tersebut di Gunung Batu. Nah, jadi pusaka tongkat naga ini, naga emas ya, naga emas ini untuk sifat dan kegunaannya memang ini mah jelas untuk jabatan, untuk pencalonan, untuk kekuasaan. Jadi ini luar biasa gitu kan. Intinya untuk kepemimpinan. Jadi pegangan seseorang yang mempunyai kedudukan ataupun sebuah kepemimpinan. Mantap. Termasuk menerbangunan gitu kan. Itu kan pemimpin juga. Intinya mah suatu kepemimpinan. Ini untuk pegangan orang-orang yang mempunyai kepemimpinan ataupun suatu jabatan tertentu ya. Mantap. Udut dulu, bismillah. Ngepul ini soalnya lagi hujan juga ini dulu, alhamdulillah. Nah, jadi setelah kita berhasil mendapatkan salah satu pusaka ini yang memang lokasinya benar-benar terjal ini, benar-benar terjal, benar-benar 90 derajat lah pokoknya, terjal sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai ke atas. Nah, jadi ini pusaka ternyata ada pendampingnya, Nah, jadi pendampingnya ini sempat menyerang kita juga, itu mengeluarkan cahaya warna merah. Merah sekali warnanya. Setelah kita kejar, kita turun ke bawah. Setelah kita berhasil mendapatkan salah satu pendamping pusaka tongkat naga emas ini, melesat lagi dulu, menghilang lagi, melesat lagi. Ternyata tiba-tiba ada yang menyerang mendadak, itu beda lagi, bukan barang yang pendamping ini. Jadi pendampingnya ini sempat kena tapi melesat lagi, kita mendapatkan yang lain malah. Nah, ini kita dapatnya ini seperti ini. Ini yang lain ya, bukan pendampingnya pusaka ini. Nah, ini yang pendampingnya pusaka ini udah kena sebetulnya, tapi melesat lagi. Karena memang powernya cukup kuat juga. Kitanya juga udah mulai terkuras fisiknya. Jadi mungkin belum saatnya lah, belum rezekinya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tiba-tiba muncul menyerang kita. Ini kalau kita lihat, ini batunya hitam dulu ya. Batunya hitam, tapi ada ungu-ungunya. Nah, saya punya barang seperti ini. Ini masih kelasnya kecubung wulung. Masih jenisnya jenis mustika kecubung wulung. Mantap lur. Mengkeengkan, alhamdulillah. Masih jenisnya jenis mustika kecubung wulung. Mustika kecubung wulung ini luar biasa juga ya. Artinya tenaganya juga kuat sekali tenaganya. Tapi alhamdulillah ini kita berhasil. Sebetulnya ini bukan pasangannya, dalam arti bukan pendampingnya pusaka ini. Kalau pendampingnya pusaka ini udah kena tapi melesat lagi. Ini muncul mendadak yang menyerang kita. Ini dari yang lain intinya gitu kan. Ini masih jenisnya jenis mustika kecubung wulung. Mantap dulu. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, mustika kecubung wulung itu gimana. Jadi mustika kecubung wulung itu kalau disebutkan masih kategorinya multifungsi. Untuk segala apapun bisa. Itu mustika kecubung wulung. Makanya zaman dahulu itu banyak sekali orang-orang jawara ya. Orang-orang jawara mencari mustika kecubung wulung karena kecubung wulung ini memang multifungsi. Jawara-jawara zaman dulu itu nyarinya kecubung wulung karena memang sifatnya multifungsi. Nah, ini barangnya seperti ini. Hitam tapi ada ungu-ungunya lah seperti itu. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi ini pendampingnya melesat. Ini muncul mendadak menyerang kita, tapi alhamdulillah berkat doanya
sahabat semua, kita berhasil mendapatkan ini. Nah, kita penasaran karena pendampingnya ini sempat keluar ataupun melesat ya, kita kejar. Setelah kita turun ke bawah, ketemu lagi, kita dihadang lagi sama sosok yang lain. Ini masih satu kelompok. Masih satu kelompok. Ketemu dengan sosok yang lain ataupun dihadang sama sosok yang lain yang mendiami salah satu pusaka ya. Ini masih satu kelompok. Setelah kita usahakan, ini sosoknya seperti kayak eyang gitu kan, kayak syekh gitu. Pokoknya seperti berjubah gitu kan. Tapi alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Bahkan cukup keras gitu kan, cukup keras sekali suaranya. Alhamdulillah ini barangnya teman-teman. Bismillah. Nah, barangnya seperti ini. Ini ada gagangnya teman-teman. Ini sepertinya kalau dilihat ini gagangnya kayak dari tanduk ini. Gagangnya tuh kayak dari tanduk ini. Nah, ini barangnya. Ini juga warna emas teman-teman ya. Jadi bilahnya warna emas juga. Nah, kalau dilihat jelas ya di sini tertulis raja seperti kaligrafi ya. Jadi ada ukiran kaligrafinya di sini penuh dengan ukiran kaligrafi di sini ataupun raja ya, penuh sekali. Dari ujung sini sampai ke ujung sini semuanya bertulisan kaligrafi ataupun raja ya. Mantap ini. Ini istimewa dulu. Ini masih termasuknya usi kuning. Masih termasuknya usi kuning ataupun aji usi kuning, termasuknya kelasnya gitu kan. Nah, ini karena full seperti ini. Mantap, alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas sahabat 9 Jagat Official ya. Karena ini kalau ini agak ngeblur mungkin ya, tapi ya mudah-mudahan jelas lah. Bismillah. Nah, ini juga istimewa dulu. Mantap pokoknya ini. Kecil tapi sampai rawit gitu kan. Menggengkan. Nah, ini kalau bilahnya ini seperti terbuat dari tanduk ya. Terbuat dari tanduk. Kalau ininya dari kuningan ya, ataupun usi kuning yang penuh dengan kaligrafi ataupun rajahan ya. Full semua ini. Kiri kanan full, sebelah sini full, sebelah sini full. Ukiran raja ataupun kaligrafi. Nah, ini sosoknya itu seperti kayak kiai, pokoknya kayak berjubah lah seperti itu. Ini seperti berjubah ya. Tapi powernya luar biasa ini. Powernya kuat sekali. Tapi alhamdulillah ya, kembali lagi berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan pusaka-pusaka ini. Makanya kita tidak pernah bosan mohon doanya sama sahabat semua, sedulur 9 Jagat Official, kawan-kawan 9 Jagat Official, supaya 9 Jagat Official itu masih bisa berdiri. Kita di sini sembari berbagi ilmu pengalaman tentang barang-barang pusaka gitu kan. Nah, jadi kalau untuk pusaka ini, untuk sifat dan kegunaannya, ini memang ada sifat untuk pageran. Pageran itu sifat penjagaan dan juga ada kekuatan fisiknya, termasuk anti platuk ya, termasuk ada anti platuknya ini. Sifat penjagaan, kekuatan fisik juga anti platuknya. Tapi ya jangan dicoba karena ini sifatnya doa kita sifatnya mangunah, bukan karomah. Jadi istiqomahkan saja dengan niat baik, niatnya baik, hasilnya pun baik. Doanya baik, hasilnya pun akan baik. Maka dari itu bawalah pusaka ini dengan cara adab. Jadi kalau kita bawa pusaka ini dengan cara adab ya, artinya kita menerapkan ilmu adab. Adab dimanapun berada, disitulah akan berfungsi. Seperti itu ya. Bukan untuk dicoba. Ilmu kebal itu bukan untuk dicoba, tetapi disyariati ya. Insya Allah nanti juga ada manfaatnya. Jelas ya. Mantap dulu. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, kita mengejar lagi pendampingnya ini. Kita mengejar pendampingnya ini. Setelah kita masuk, ternyata bukan pendampingnya ini. Jadi terbalik teman-temannya, terbalik. Jadi kalau pendampingnya ini sebetulnya ini, pendampingnya pusaka ini yang ini kecubung ulung itu ataupun mustika kecubung ulung.
Jadi terbalik ini sistemnya. Jadi waktu kita mendapatkan pusaka ini, pendampingnya ini melesat pergi. Nah, pendampingnya ini justru masuk gitu kan. Seakan-akan ya intinya membela lah gitu kan, ataupun apa ya, kolaborasi gitu, grup band gitu kan. Kolaborasi mengkeengkan. Nah, ini sebetulnya pendampingnya ini dulu. Mantap ini barang. Istimewa ini dulu barangnya, alhamdulillah. Mengkeengkan pokoknya. Kecil tapi istimewa gitu kan. Alhamdulillah. Sambil utut, sambil biar seruput teh Tokyo supaya kulitnya kencang. Meren, harus pakai meren. Bismillah. Nah, jadi setelah kita berhasil, teman-teman ya, setelah kita berhasil mendapatkan ini, kita kejar sosok yang lain yang memang ada di lokasi tersebut. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan pusaka itu, tepat di batu besar ya, yang di batu besar itu, ternyata sempat mengeluarkan cahaya warna merah seperti yang waktu mendapatkan ini. Setelah muncul, ternyata yang kita dapat adalah pendampingnya pusaka ini, teman-teman. Jadi tertukar ataupun bersilang gitu kan, saling membantu lah intinya seperti itu. Nah, ini barangnya. Ini barangnya bulat ya, bulat tapi itu merah ya. Kalau dilihat ya dari sini merah sekali, benar-benar merah kecoklat-coklatan lah seperti itu ya, merah kecoklat-coklatan. Nah, jadi inilah sebetulnya yang sebetulnya pendampingnya pusaka ini. Ini pendampingnya pusaka ini, apa, mustika ini pendampingnya pusaka ini sebetulnya. Kalau yang ini berdampingannya dengan mustika kecubung wulung, tapi bersilang gitu kan. Nah, ini kalau dilihat bukan seperti batu ya, karena ini agak lengket ya teman-teman, seperti di kini itu seperti lengket. Jadi kemungkinan besar ini seperti getah. Tetapi setelah kita bertanya, kita tanyakan ke orang saya gitu kan, ternyata ini masih masuknya ke mustika getah kilayu. Ini mustika getah kilayu teman-teman, ternyata mustika katilayu lah ya, mustika katilayu ataupun getah kilayu. Alhamdulillah, berkat doanya sahabat semua ini kita berhasil mendapatkan barang-barang pusaka ini. Mengkeengkan itu kita diburu-buru ya, pokoknya luar biasa tenaga kita. Nah, jadi biasanya kalau mustika katilayu ya, mustika katilayu itu untuk sifatnya memang untuk segi usaha. Fungsinya ya untuk segi usaha, untuk mengumpulkan. Kebanyakan mustika katilayu itu yang mencari orang-orang nelayan, orang-orang yang punya tambak ikan. Tujuannya untuk mengumpulkan, bukan untuk dipancing ya, tapi hanya untuk mengumpulkan saja, bukan untuk mancing. Mustika katilayu itu bukan untuk mancing, tapi hanya untuk mengumpulkan ikan. Nah, bisa juga dipakai untuk usaha lain, untuk mengumpulkan pembeli lah seperti itu. Intinya untuk usaha. Tapi kembali lagi, semua karena Allah. Kita jangan berpatokan dengan barang seperti ini. Intinya semua apapun yang ada di dunia ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meminta dan memohonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas, di situ doa kita akan dikabul. Karena sifat doa kita ma'unah bukan karomah. Makanya gunakanlah doa kita dengan cara yang ikhlas, tulus lahir batin. Disitulah akan dikabul insyaallah seperti itu. Amin ya. Mengkeengkan. Jadi untuk usaha bisa, untuk mengumpulkan pembeli lah seperti itu, pelanggan, juga untuk mengumpulkan ikan, bukan untuk dipancing ya, bukan buat mancing itu. Jangan salah paham. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan pusaka mustika ini, kita mengejar lagi teman-teman, kita mengejar lagi sosok yang terakhir ini. Setelah kita kejar, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan salah satu pusaka ini. Ternyata yang berputar-putar warna emas itu, berputar warna emas, ternyata ini barangnya teman-teman. Ini sempat menggigit ya, sempat menggigit juga. Saya sempat keluar merah di sini karena menggigit ya. Ternyata ini barangnya teman-teman, yang kita kejar seperti berputar-putar warna emas. Tapi kalau kita lihat
Ini mah kayak bangbung, mirip sekali dengan bangbung. Ya ini mungkin yang disebut cerita orang tua dulu. Ada bangbung emas. Mungkin seperti ini bentuknya yang disebut pusaka bangbung emas. Mantap. Mengkeengkan dulu, mengkeengkan ini. Jelas ya. Pusaka bangbung emas ini istimewa ini. Benar-benar istimewa teman-teman. Pusaka bangbung emas ya, yang memang sudah diceritakan orang tua kita dulu ada bangbung emas di hutan. Nah, mungkin ini salah satu jenisnya pusaka bangbung emas tersebut. Alah, pokoknya istimewa. Tapi kalau kita perhatikan di gunung batu tersebut, yang kita dapat semuanya berwarna emas. Ini mah masih kategorinya pusaka harta karun. Sifatnya berwarna emas semua, masih termasuk harta karun. Tapi alhamdulillah ya, berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil ya. Nah jadi pusaka bangbung emas ini memang untuk segi kesejahteraan, untuk segi usaha, bisnis, dan juga ada sifat untuk tolak bala. Nah, tapi ini juga bisa menjaga tuannya, artinya ketika usaha orang tersebut usaha orang itu dirusak orang lain, nah ini akan bertugas, artinya dia akan diserang sama pusaka ini, artinya bisa menjaga tuannya. Tetapi dikembalikan lagi teman-teman ya, semua itu karena Allah. Artinya ini hanya sebatas syariat untuk penguat iman kita saja, untuk penguat iman kita, untuk penguat doanya kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Artinya semua karena Allah. Jadi minta dan mohonlah sama Allah dengan keikhlasan kita supaya diturunkan berkah barokahnya. Karena sifat manusia seperti kita itu doanya maunah, bukan karomah. Makanya istiqomah terus tiap hari seperti itu ya. Jadi semua karena Allah, fardu karena Allah taala. Mohon dan mintalah sama Allah. Mudah-mudahan doanya kita dijabah semua. Kita percaya dan yakin doa yang baik hasilnya pun baik. Ya, doa yang baik insya Allah hasilnya juga baik. Seperti itu aja. Nah, ini pasangan ini teman-teman, pasangan ini hilang, melesat lagi. Memang di video udah kita dapat, tapi setelah sampai rumah lenyap, artinya melesat kembali lagi, Jadi tidak bisa kita review ya pendampingnya ini karena memang melesat lagi. Luar biasa itu tenaganya. Alhamdulillah sahabat 9 Jata Official ya, kita berhasil mendapatkan beberapa pusaka ini. Ini bangbung emas, mantap ini juga istimewa dulu ya, mengkeengkan. Nah, termasuk ini ya. Artinya semua ini berkat doanya sahabat semua, berkat doanya teman-teman semua. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi, kita nggak pernah bosan. Mohon doanya sama sahabat semua. Mudah-mudahan 9 Jakarta Official masih tetap berdiri supaya bisa berbagi ilmu pengalaman. Saya doakan juga buat saudara-saudara, kawan-kawan, sedulur-sedulur 9 Jakarta Official diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang mau sharing, masuk ke TikTok saja, nama TikToknya Panji Sajagat. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, mengkeengkan. Jalan-jalan ke Manado, nyasar, mengkeengkan.